Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Fira Afiandani dengan NIM 210103110139. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga masih sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah. Tahukah kalian apa itu malaikat? Dan siapa sajakah malaikat-malaikat Allah itu? Juga apa saja tugas-tugas dari malaikat-malaikat Allah? Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Dimulai dari pengertian kepada malaikat, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, sifat-sifat malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Tidak usah panjang lebar lagi, mari dengarkan, saksikan, dan juga menyimak bersama-sama penjelasan kami tentang malaikat-malaikat Allah. Let's go! Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang memiliki arti semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, apakah ayat tersebut ada hubungannya dengan rukun iman? Ya, tentu ada, karena ayat ini menjelaskan tentang beberapa rukun iman yang wajib kita percayai. Di antaranya adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tahukah kalian makna beriman kepada malaikat? Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Sedangkan kata malaikat adalah jamak dari kata malakun yang artinya utusan, atau dengan kata lain, malaikat adalah makhluk yang gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki sifat-sifat dan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan pengertian iman dan malaikat di atas, dapat kita simpulkan bahwa makna kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat itu ada, meskipun malaikat itu tidak bisa dilihat dengan panca indera. Akan tetapi kita harus yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Karena malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, beriman kepada malaikat juga memiliki arti meyakini malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah, karena malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya manusia, jin, dan benda-benda di alam semesta lainnya. Mereka semua diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh menyembahnya. Mengapa kita tidak boleh menyembahnya? Karena yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat juga berarti bahwa meyakini malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Tentunya sifat-sifat khusus inilah yang membedakan antara malaikat dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Hai adik-adik, jadi kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang kedua yaitu nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat pertama itu namanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril
bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul. Wahyu yang disampaikan ini merupakan sebuah perintah secara langsung untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perintah inilah yang nantinya akan disampaikan oleh nabi kepada umat manusia. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah untuk memberikan rezeki kepada semua makhluk yang hidup di bumi. Makanan, minuman, bahkan cemilan yang sering kita makan setiap hari itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala loh. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki sebuah sangkakala. Nah, sangkakala inilah yang nantinya akan ditiup oleh malaikat Israfil ketika hari kiamat tiba. Yang keempat, malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi. Keluarga kita atau kerabat kita yang telah meninggal dunia, itulah yang nyawanya dijemput oleh malaikat Israel. Yang kelima, ada malaikat munkar. Malaikat munkar ini memiliki teman, namanya malaikat nakir. Keduanya akan menanyakan mayat yang berada di dalam kubur. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Siapakah Tuhanmu, wahai manusia? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, jika mayat itu tidak bisa menjawab, maka dia akan disiksa di alam kubur. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Selain malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat atid tugasnya adalah untuk mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Nah, kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik disebut di dalam Al-Quran sebagai malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Sedangkan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki paras yang sangat tampan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga pintu surga. Jadi, ketika kita nantinya masuk surga, kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Jadi, banyaklah berbuat kebaikan ya. Jangan lupa untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat-malaikatnya, agar kelak kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat malaikat. Sebagai makhluk ciptaan Allah, malaikat juga mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, malaikat selalu patuh dan taat atas perintah Allah. Jadi, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada malaikat, pasti akan malaikat lakukan. Yang kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat itu tidak sama seperti kita. Malaikat itu tidak ada yang perempuan dan juga tidak ada yang laki-laki. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi, malaikat tidak makan dan tidak minum seperti yang manusia ataupun hewan lakukan. Yang keempat, malaikat bisa merubah dirinya menjadi seperti yang Allah perintahkan. Yang kelima, malaikat selalu mendoakan hamba Allah yang rajin beribadah. Jadi, jika kita banyak melakukan sholat atau mengaji, pasti malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Yang keenam, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang ketujuh, Allah SWT juga menggambarkan bahwa malaikat mempunyai sayap dan tinggal di langit. Malaikat turun ke bumi untuk membawa perintah dari Allah SWT. Selanjutnya yakni adalah hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik yakni adalah yang pertama, bertambahnya atau menambah keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah menambah kesadaran terhadap yang telah terjadi di kehidupan alam semesta mengenai wujud yang telah terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah kepadanya walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang terakhir adalah semakin giat dan ikhtiar atau berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Nah, selanjutnya ada pun juga pengaruh beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengetahui keagungan, kekuatan serta kesempurnaan kekuasaannya. Bab keagungan, sesuatu yang diciptakan makhluk menunjukkan keagungan yang menciptakannya, yakni Al-Khaliq. Yang kedua adalah senantiasa istiqomah atau meneguhkan pendirian dalam menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bersabar dalam menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merasakan ketenangan dan kedamaian. Yang keempat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlindungannya kepada anak Adam, di mana Dia menjadikan di antara para malaikat sebagai penjaga mereka. Nah, yang terakhir adalah waspada bahwa di dunia ini adalah fana dan tidak kekal, yakni ketika ia mengingat malaikat maut yang suatu ketika akan diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Itulah tadi merupakan penjelasan dan pemaparan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Tentunya menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang malaikat-malaikat Allah yang merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masing-masing diberikan tugas untuk memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju makhluk lainnya, yakni seperti manusia, dan juga mencatat amal perbuatan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya yang berada di dunia. Demikianlah pembahasan dari kami tentang malaikat-malaikat Allah. Semoga teman-teman dapat bisa menyimak dengan baik dan juga memahami apa yang kita paparkan dan jelaskan tentang malaikat-malaikat Allah. Kami selaku pemateri memohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan pada saat kami menjelaskan materi tentang malaikat-malaikat Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.